Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Alfayed Abdul Wahab dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Kali ini kita akan membahas metodologi penelitian PRA. Apa itu PRA? PRA adalah penelitian yang ditandai oleh keterlibatan aktif dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Penelitian PRA menempatkan masyarakat yang menjadi subjek dalam proses kegiatan, bukan sebagai objek. PRA merupakan metode penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa PRA memungkinkan orang desa dapat mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri serta secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri. Prinsip-prinsip penerapan PRA. 1. Masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan objek. 2. Peneliti memposisikan dirinya sebagai insider, bukan outsider. 3. Lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah untuk menentukan parameter yang standar. 4. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi angka, mengkaji, memberikan contoh, mengidentifikasi dan menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi. 5. Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial. Hal penting pada proses PRA. 1. Partisipasi. Masukan masyarakat lokal dalam aktivitas PRA adalah bernilai penting. 2. Kerjasama tim. Pada tingkat kebenaran data PRA bersandar pada pengungkapan pendapat dan interaksi informal dari mereka yang dilibatkan, baik dari lokal maupun luar. 3. Fleksibilitas. PRA tidak menghasilkan cetak biru untuk para praktisinya, kombinasi teknik yang sesuai dalam konteks pengembangan tertentu. 4. Ketidaktahuan optimal, hanya berniat mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan dan rekomendasi yang perlu. 5. Triangulasi PRA, bekerja dengan data kualitatif untuk memastikan bahwa informasi adalah dapat dipercaya dan sah, di mana sedikitnya 3 sumber. Teknik PRA. 1. Penelusuran sejarah. Hal ini digunakan untuk mengetahui asal-usul berdirinya desa. Dari pengetahuan terhadap asal-usul wilayahnya, masyarakat dapat belajar kondisi baik awal mula terbentuknya desa. Cara paling mudah untuk mengetahui sejarah desa bisa ditemui orang-orang yang paling tua di desa atau dari peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, sekaligus membangun kontak person. 2. Perubahan dan kecenderungan. Pembuatan bagan perbandingan kondisi yang menunjukkan sejauh mana masalah dapat semakin berdampak dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat lebih mudah memahami sebab dan akibat suatu masalah dan penting untuk segera mengambil langkah perbaikan. Ketiga, kalender musiman. Untuk melihat pengaruh musiman dari berbagai sumber daya yang terjadi dalam satu tahun terhadap masyarakat dan dampaknya. Misalnya, musim banjir, musim penyakit fatal, musim hajatan, dan musim tanam. 4. Jadwal harian. Biasanya digunakan untuk mengetahui aktivitas sehari-hari selama 24 jam. Perbandingannya ialah aktivitas antara bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, serta perbandingan aktivitas pekerjaan masyarakat. Kelima, peta sketsa. Pembuatan peta desa untuk memudahkan masyarakat membaca wilayahnya dan mengetahui ketersebaran potensi dan masalah, serta menentukan dan merancang langkah-langkah dan aturan-aturan untuk kedepannya nanti. Untuk memulai pembuatan peta dilakukan dengan hal yang paling mudah, dikenali masyarakat, misalkan jalan, masjid, atau balai desa, kemudian dikembangkan untuk membuat yang lebih rinci. Keenam, analisa mata pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan kehidupan mereka mencari aspek mata pencaharian. Tujuan dari teknik ini untuk memfasilitasi pengenalan dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, potensi dan kesempatan, hambatan. 7. Peringkat kesejahteraan. Ranking kesejahteraan masyarakat di suatu tempat tertentu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran profil tradisional sosioekonomis dan cara menggali persepsi perbedaan-perbedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga lainnya, dan ketidakseimbangan di masyarakat, menemukan indikator-indikator lokal mengenai kesejahteraan.